Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 205. Saat berbicara, Simen Aotian dan Liao Zhengfan sudah berjalan mendekat. Kemudian, Simen Aotian melihat David dan Amanda Fei Shui. "Kenapa kamu ada di sini?" Simen Aotian terkejut sesaat, lalu bertanya langsung. "Itu tidak ada hubungannya denganmu," jawab David. "HMPH. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sini." Simen Aotian mengejek David, lalu menatap Amanda Fei Shui di sampingnya. "Fei Shui, aku menyarankan kamu untuk tidak bergaul dengan anak ini. Aku hanya seperti bersamanya, inilah kebebasanku." Amanda Fei Shui segera menjawab seperti ini. "Kamu." Simen Aotian tercengang, wajahnya menjadi gelap. "Fei Shui, masa depan apa yang kamu miliki dengan anak ini?" "Maaf. Saya pikir dia memiliki lebih banyak masa depan daripada kamu." Amanda Fei Shui segera diam. Kata terus terang. "Hehe, begitukah? Aku ingin melihat bagaimana dia memiliki masa depan yang lebih baik dariku." Simen Aotian tidak marah, tetapi menatap David, dan berkata kepadanya dengan nada provokatif, "Wah, karena kamu bisa masuk harus datang ke sini, berani bermain taruhan batu denganku?" Sebelum David bisa menjawab, Amanda Fei Shui di sebelahnya terkejut, dan segera meraih lengan David dan berkata, "David, abaikan dia, ayo pergi." Karena Amanda Fei Shui sudah bisa melihat bahwa Simen Aotian sengaja memprovokasi, jika David benar-benar setuju, dia akan jatuh ke dalam lubang. Lagi pula, Simen Aotian didukung oleh keluarga Simen yang kaya dan berkuasa, jadi tidak rasional bermain taruhan batu dengannya. David awalnya ingin bertengkar dengan Simen Aotian, tetapi tiba-tiba merasa bahwa Amanda Fei Shui punya alasan untuk melakukannya. Jadi David mengabaikan provokasi Simen Aotian, tetapi merangkul pinggang ramping Amanda Fei Shui, berbalik dan pergi. "Kamu tidak peduli tentang itu." Simen Aotian tidak menyangka bahwa David tidak hanya menolak untuk menerima kepindahan itu, tetapi juga menunjukkan kasih sayang dengan Amanda Fei Shui di depannya, dan segera merasakan gelombang kebencian melonjak, sangat marah hingga dia akan meledak di tempat. Tetapi pada saat ini, lelaki tua di samping Simen Aotian, Liao Zhengfan, tiba-tiba mengingatkannya, "Tuan Simen, kami masih memiliki urusan yang harus dilakukan." Menekannya. Lagi pula, tujuan utama Simen Aotian malam ini adalah untuk membeli batu giok kasar yang dia butuhkan di pameran dagang internal ini. Ternyata setelah Simen Aotian bekerja sama dengan Fu Yinghong, dia menemukan bahwa industri perhiasan, terutama produk batu giok, sangat menguntungkan, sehingga orang ini memiliki ide yang bengkok dan berencana untuk menjatuhkan Fu Yinghong, berharap mendapatkan uang dan seks. Tapi Fu Yinghong melihat ambisi serigala Simen Aotian, jadi dia menolaknya. Setelah Simen Aotian ditolak oleh Fu Yinghong, dia menjadi marah karena malu, dan memutuskan hubungan kerja sama dengan Fu Yinghong, dan menggunakan kekuatan keluarga Simen untuk merebut proyek kerja sama asli dengan Fu Yinghong. Uang terlibat dan keuntungan terbesar adalah giok pengadaan batu kasar. Anda harus tahu bahwa hanya ada begitu banyak batu giok kasar yang ditambang dari Myanmar setiap tahun, dan diambil alih oleh kekuatan paling kuat di Myanmar, dan kemudian terdaftar di pasar publik sesuai kuota. Adapun kumpulan batu giok kasar di pameran perdagangan internal, itu dikirim ke ruang pameran Klub Shengshi Haoting setelah harga publik ditandai. Semua yang bisa dikirim ke sini adalah wol giok kasar berkualitas tinggi. Kumpulan batu giok kasar ini adalah tujuan utama Simen Aotian untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan internal malam ini. Karena setelah Simen Aotian mengambil alih proyek kerja sama antara keluarga dan Fu Yinghong, 2 tahun terakhir telah makmur,
dan statusnya dalam keluarga juga meningkat, semua karena keuntungan luar biasa dari proyek ini. Meskipun Simen Autian saat ini adalah salah satu pewaris calon kepala keluarga Simen, masih ada beberapa saudara dalam keluarga yang bersaing dengannya untuk posisi ini. Ini karena keluarga besar yang sebenarnya akan mengadopsi sistem eliminasi gaya, budaya serigala, jadi siapapun yang bisa menjadi kepala keluarga Simen yang sebenarnya di masa depan harus mengandalkan kemampuan dan kekuatan mereka sendiri. Di akhir kompetisi, orang terkuat harus bisa menjadi kepala keluarga Simen yang baru. Untuk menjadi pemilik masa depan keluarga Simen, memiliki kekayaan yang cukup adalah bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, bagi Simen Autian, yang paling dia pedulikan sekarang adalah membeli batu giok kasar yang cukup dan menghasilkan batu giok berkualitas tinggi. Ini bisa membuatnya berharga melambung lagi, dan posisinya di keluarga Simen juga akan lebih stabil. Oleh karena itu, Simen Autian mendengus dingin, dan berhenti membuat masalah untuk David dan Amanda Fei Shui untuk saat ini, tetapi berbalik dengan Liao Zhengfan, dan berjalan ke ruang pameran D untuk memilih batu giok kasar. Lagi pula, Simen Autian menghabiskan 10 juta komisi dan mengundang Liao Zhengfan untuk datang untuk melihatnya, agar dapat memilih batu giok mentah yang lebih banyak dan lebih baik. Namun, David dan Amanda Fei Shui juga tidak pergi, tetapi pergi ke 3 area pameran IBC untuk melihat bunga. Lagi pula, sulit bagi mereka untuk memasuki pameran perdagangan internal ini, tentu saja, mereka ingin membuka mata dan mendapatkan pengetahuan. Setelah keduanya berjalan-jalan sebentar, mereka menemukan bahwa semakin sedikit orang di dalamnya. 3 area pameran IBC, dan mereka pergi ke D berkumpul di area pameran. Karena area pameran D sangat ramai saat ini, karena banyak orang telah membeli batu giok kasar, dan beberapa orang hanya berjudi di atas batu dan menjelaskan batu itu di tempat, datanglah. Oleh karena itu, David dan Amanda Fei Shui akhirnya mau tidak mau harus kembali ke area pameran D untuk menonton kemeriahan. Lagi pula, bertaruh pada batu memang lebih seru dan mendebarkan daripada sekadar menonton literatur dan perhiasan. Setelah keduanya lewat, mereka melihat seorang pria gemuk paruh baya yang mengambil sepotong batu giok kasar seukuran bola, memegangnya dengan kedua tangan, dan memeriksanya dengan hati-hati dengan senter yang kuat sebelum memutuskan untuk membelinya. Jadi David melihatnya, dan menemukan bahwa harga dasar batu giok kasar adalah 3 juta. Staf segera melangkah maju untuk menyerahkannya. Setelah pria gemuk paruh baya itu membayar, staf bertanya kepadanya, "Tuan, apakah Anda ingin menafsirkan batu itu di tempat?" Pria gemuk paruh baya itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. "Tidak masalah." Staf segera mengeluarkan walkie-talkie dan mengucapkan beberapa patah kata. Segera, seorang pria berusia 40 tahun berseragam kerja datang. Dia adalah seorang master pemecah batu. Setelah staf berbicara beberapa patah kata kepada master pemindah batu, dia berjalan ke mesin pemecah batu di sebelahnya dan berdiri. Sedangkan untuk pria gemuk paruh baya, dia secara pribadi memeluk batu giok yang kasar itu dan berjalan mendekat. Melihat seseorang ingin membedah batu di tempat lagi, orang-orang di area pameran menjadi bersemangat lagi, dan semua berkumpul sebentar. David dan Amanda Fei Shui juga datang untuk menonton kesenangan itu. Saya melihat pria gemuk paruh baya menggambar beberapa garis dengan kapur pada wall batu giok mentah, meletakkannya di atas mesin penterjemah batu, dan memberitahu ahli penafsir batu untuk menafsirkan batu itu sesuai dengan garis yang dia gambar dengan kapur. Tuan Xiesi mengangguk, tidak ada omong kosong yang tidak perlu, dia dengan terampil memperbaiki batu giok yang kasar, dan kemudian menyalakan mesin. Mata semua orang terfokus pada batu giok kasar yang akan dipotong. Tidak terkecuali. Namun, saat David memusatkan perhatiannya pada batu giok kasar yang akan dipotong,
dia tiba-tiba melihat cahaya hijau samar keluar dari dalam batu giok kasar, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Prosesnya seperti awan dan asap masuk masa lalu, dari penampilan hingga menghilang. Semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Hah? Bagaimana situasinya? Bagaimana saya bisa melihat lampu hijau? David terkejut, dan pada saat yang sama dia menggosok matanya untuk memastikan dia tidak silau. Mungkinkah batu giok yang kasar ini berwarna hijau? David berpikir dalam hati, lalu melihat ke arah lapangan. Pada saat ini, master pemecah batu menyalakan mesin dan mulai mengeluarkan batu. Cica. Cica, di tengah deru mesin yang menusuk telinga, serpihan batu terus-menerus keluar dari wol batu giok mentah, dan bercampur dengan semprotan air di dalam mesin, membentuk kabut batu abu-abu putih yang pekat. Sekitar beberapa menit kemudian, dalam kabut batu yang kabur, sentuhan hijau muncul samar. Kemudian, Master Jieshi juga berhenti saat ini. Wow! Hijau banget, kelihatannya bagus, benar-benar hijau, warna seperti ini bernilai setidaknya 5 juta. 7 juta. Saya pikir 8 juta tidak masalah untuk warna air seperti ini. Pria gendut ini benar-benar beruntung. Dia berhasil kali ini. Penonton berteriak satu demi satu, dan pria gendut paruh baya itu sangat bersemangat lagi pula. Dia menggunakan 3 juta yuan untuk mendapatkan batu giok senilai setidaknya 78 juta yuan, dan langsung menggandakannya. Tentu saja, dia menghasilkan banyak uang. Tapi David yang lebih bersemangat daripada pria gemuk paruh baya itu. Karena David telah menemukan bahwa sebelum potongan giok hijau kasar dilepaskan, dia telah melihat sekilas cahaya hijau redup di dalamnya. Setelah membukanya, David tiba-tiba menyadari bahwa cahaya hijau redup yang tidak sengaja dia lihat adalah batu giok yang tersembunyi di batu giok kasar. Mungkinkah mata asli roda 5ku dapat mengamati bagian dalam zamrud yang kasar? Pikiran David berlari kencang, dan kemudian dia memikirkan kemungkinan ini. Itu karena David tiba-tiba teringat bahwa ketika dia mendapatkan Sutra Taiyan, dia juga membuka 5 roda mata sejati. Justru karena 5 putaran mata sejati, David dapat menelusuri konten apapun dari Taiyan Zhenjing yang telah dicetak ke kedalaman pikirannya kapan saja setelah dia mengumpulkan kekuatan spiritualnya. Kesadaran. Artinya, kitab suci Taiyan dan mata sejati 5 roda adalah 2 senjata sihir yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi. Five Wheels of True AS, lebih seperti kemampuan kuat yang dapat memata-matai kebenaran segala sesuatu di dunia. Dan setelah David memikirkannya dengan hati-hati, dia ingat bahwa dia berada di Jalan Wenhua, Jalan Qingyun. Dengan bantuan 5 putaran mata asli, dia dapat mengambil giok siting dari Qianlonggong dari dasar jam kuningan di Republik Cina. Kebocoran besar seperti kartu. Jadi David berpikir bahwa karena 5 roda mata sejati dapat memata-matai pelat giok Qianlonggong siting yang tersembunyi di jam kuningan, maka dia harus dapat memata-matai batu giok di batu giok yang kasar. Bab 206. Untuk memverifikasi apakah tebakannya benar, David diam-diam menggunakan mata asli roda 5 untuk memindai batu giok kasar di area pameran D. Seperti yang diharapkan, dengan bantuan mata sejati 5 roda, David benar-benar dapat melihat bahwa ada beberapa sinar hijau muda di batu giok yang kasar. Setelah beberapa analisis, David menemukan bahwa batu giok mentah yang bersinar hijau mengandung batu giok dengan kualitas berbeda. Untuk mengkonfirmasi tebakannya, David diam-diam mengamati beberapa bos yang telah membeli batu giok kasar dan melakukan analisis batu di tempat. Kemudian David juga menemukan bahwa batu giok kasar dengan lampu hijau yang lebih lemah akan menghasilkan batu giok yang lebih kecil, dan warna serta kualitas batu giok akan relatif biasa, sementara beberapa batu kasar akan memiliki lampu hijau yang lebih kuat.
Tampaknya dengan 5 putaran mata asliku, aku benar-benar bisa melihat bagian dalam batu giok yang kasar. David diam-diam bersemangat, tetapi hanya untuk amannya. Dia diam-diam memilih sepotong di area pameran, yang telah diamati sebelumnya dan mengandung warna hijau yang kaya, batu giok muda kasar, dan gunakan 5 putaran mata asli untuk memindainya. Segera, David merasakan gambar berputar muncul di pupil matanya, dan batu giok kasar di depannya tampak diperbesar berkali-kali dengan cepat. Segera setelah itu, David merasa bahwa tatapannya perlahan menembus ke dalam kulit giok kasar yang sudah lapuk, dan terus meluas ke area yang memancarkan cahaya hijau. Segera, sepotong air tembus, seukuran telapak tangan. Zamrud bahan giok hijau muncul di bidang penglihatan David. Ya Tuhan! Aku benar-benar bisa melihat. Pada saat ini, David sangat gembira. Karena batu giok kasar itu tidak terlalu kecil, beratnya lebih dari 100 kati, dan itu adalah batu kasar yang tidak telah dipotong sama sekali karena 5 roda mata sejati. David dapat menembus ke dalamnya dan menemukan lokasi Zamrud. Ini hanyalah kemampuan yang menantang surga. Artinya, dengan bantuan 5 roda mata sejati, selama ada warna hijau di dalam wall batu giok kasar yang dapat dimata-matai David, dia akan mencapai target dengan 100 tembakan. David segera berpikir bahwa jika 5 putaran mata aslinya digunakan untuk berjudi di atas batu, dia pasti akan menang. Sungguh seorang multijutawan, seorang miliarder, pasti sangat mudah. Pada saat ini, David menyadari bahwa 5 putaran mata aslinya memiliki nilai yang sangat besar. Benar-benar luar biasa. Memikirkan hal ini, David tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk pahanya, dan berteriak dengan penuh semangat. Ada apa denganmu, David? Mengapa kamu tiba-tiba begitu bersemangat? Amanda Faiswe yang berada di sampingnya langsung dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba David. Oh, aku baik-baik saja. Aku hanya berpikir mereka bertaruh pada batu, terlalu menarik. David menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan buru-buru menutupinya seperti ini. Kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Berjudi dengan batu memang terlalu mengasyikkan, dan jutaan dolar akan dilemparkan sesekali. Kami tidak mampu membelinya, jadi mari kita lihat saja. Amanda Faiswe buru-buru mengingatkan David Dao. Oke. David buru-buru mengangguk. Tetapi pada saat yang sama dia memperingatkan dirinya sendiri, jadilah rendah hati, harus rendah hati, dan jangan berpuas diri. Karena David tiba-tiba berpikir, untuk orang-orang yang hadir, jika mereka tahu bahwa mereka memiliki 5 dengan kemampuan menantang surga seperti mata asli roda, itu tidak sesederhana kecemburuan dan iri hati. Lagi pula, dalam sejarah, ada banyak pelajaran darah dan air mata seperti, semua orang tidak bersalah, tetapi Hamil bersalah. Meskipun David sudah menjadi master yang telah mencapai alam inti emas, orang biasa tidak dapat melakukan apapun padanya, tetapi, ada orang di luar manusia, dan ada langit di luar langit, dan mudah untuk bersembunyi dari tombak terbuka, tetapi sulit untuk melindungi dari panah tersembunyi. Jika seseorang yang berhati tahu bahwa dia memiliki 5 jika Anda menggunakan segala macam metode konspirasi untuk menghadapinya, itu akan menjadi masalah besar yang tidak dapat dicegah. Oleh karena itu, David memutuskan untuk sepenuhnya menyembunyikan rahasia 5 roda mata sejati, tidak peduli sekarang atau di masa depan, tidak ada yang akan memberitahu. Pada saat yang sama, David mengambil keputusan, karena dia memiliki kesempatan untuk datang ke pameran dagang internal ini, maka saya harus mendapat untung. Aku harus memanfaatkan kesempatan besar ini untuk mendapatkan beberapa potong bahan berkualitas tinggi. Dapatkan untung besar. Pikir David dalam hati, dan pergi ke area pameran untuk berjalan-jalan. Dia sudah berencana mengambil kesempatan ini untuk mengasah penggunaan
5 putaran mata sejati, terlebih dahulu, lalu memilih kesempatan untuk bertindak. Sebelum itu, David dapat dikatakan sebagai orang awam dalam metode identifikasi bahan kasar batu giok mentah. Meskipun dia mendengarkan penjelasan Fentong, dia hanya memahami beberapa aspek dangkal. Lagi pula, bahkan Fentong sendiri kalah bertaruh. Tapi sekarang dengan bantuan Vive Wilstruai, David memiliki kepercayaan diri yang besar. Dan Amanda Feisue awalnya ingin pergi, karena Simen Aotian juga berkeliaran di area pameran saat ini, dia cukup baik. Saya khawatir Simen Aotian akan muncul untuk mencari kesalahan lagi ketika kepalanya menjadi panas. Tapi begitu dia begitu tertarik melihat David, Simen Aotian, ditemani dan dibimbing oleh Liao Xingfan, memusatkan perhatiannya pada batu giok yang kasar itu. Jadi Amanda Feisue mengikuti David dan terus berkeliaran di area pameran D. Semakin banyak orang berpartisipasi dalam perjudian batu di area pameran D. Oh, hijau, Lao Liu telah berkembang kali ini. Lumayan. Lumayan. Keberuntungan Lao Liu sangat bagus. Warna air ini bagus, pasti akan laris manis. Semburan lainnya seru tidak pernah berhenti terdengar dari kejauhan, dan banyak orang berkumpul di sekitar, termasuk David dan Amanda Feisue. Saya melihat seorang pria parubaya kurus dengan kumis dalam jas dan dasi, berdiri di samping mesin kalkulus dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Pada penganalisis batu di sebelahnya, ada batu zamrud kasar setengah potong yang terlihat seperti beratnya setidaknya 3 hingga 400 kati dan setengah ukuran manusia. Sepotong batu giok kasar itu berwarna hitam keabu-abuan, tidak jauh berbeda dengan batu giok kasar biasa lainnya, tetapi telah dipotong setengah, dan kedua sisi potongannya menunjukkan kilau transparan dan licin seperti kaca. Ada pita hijau zamrud yang tersembunyi di dalamnya, dan warnanya terlihat sangat transparan. Potongan setengah ini adalah batu giok hijau es. Jika 14 batu giok jenis ini dapat ditambang, saya kira itu bisa bernilai setidaknya 50 juta. Seorang pria botak yang berdiri di sebelah David berkata dengan penuh semangat. Kegembiraan di matanya, seolah-olah potongan material itu miliknya. David terkejut, dia buru-buru melihat harga cadangan batu giok kasar, yaitu 8 juta. 8 juta hingga 50 juta, angka ini benar-benar mengasyikkan. Apalagi David, bahkan Amanda Feisue tegang. Akibatnya, kerumunan di sekitarnya menatap sepotong batu giok di peron Jieshi dengan mata merah dan sesak napas. Liu tua, aku akan menawarkan 10 juta yuan untuk batu kasar ini. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Potong, tanahnya hijau, dan kamu mau ambil hanya 10 juta. Saya akan menawarkan 15 juta. Seseorang segera memanggil harganya. Saya akan menawarkan 20 juta. 25 juta. Lao Liu, jual saya batu kasar ini. Kutipan datang satu demi satu, dan banyak orang di tempat itu berteriak satu demi satu. Mereka semua ingin mendapatkan zamrud itu. Batu kasar. Pria paruh-baya berkumis itu tidak pernah setuju, tetapi wajahnya sudah memerah. Jelas dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan kegembiraan di hatinya. Pada saat ini, David tiba-tiba menemukan seorang pria mendekatinya, menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Fentong. Bos Fen, apakah kamu datang untuk melihat kegembiraan? David bertanya pada Fentong Dao. Tidak, aku telah jatuh cinta pada batu giok kasar itu, dan aku ingin membelinya untuk berjudi. Fentong berkata kepada David. David tertegun sejenak, dan kemudian mengingatkan Fentong Tong, Bos Fen, batu giok kasar ini mungkin tidak berwarna hijau. Anda sebaiknya berhati-hati. Ini masih sangat besar. Tapi Fentong mengatakan ini, lalu dia berjalan ke pria berkumis itu, dan berkata kepadanya dengan tidak sabar, Liu tua, saya akan menawarkan 30 juta,
Anda dapat mentransfer giok kasar ini kepada saya. 40 juta. Pria berkumis itu mengutip perkataan seperti itu harga. Oke. Setuju. Fentong setuju tanpa terlalu banyak ragu. Pada akhirnya, batu giok kasar yang setengah larut ini dijual kembali ke Fentong dengan harga tinggi 40 juta. Ada kegemparan di antara penonton. Karena ini adalah harga tertinggi yang bisa dijual oleh seluruh penonton untuk batu giok kasar sejauh ini. Dibandingkan dengan lelang amal yang diadakan di aula sebelumnya, dibandingkan dengan perjudian batu di sini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang besar. Dalam lelang amal di aula, barang lelang itu sendiri memiliki nilai seperti itu, jadi meskipun dilelang oleh seseorang, barang tersebut bernilai uang dan tidak akan kehilangan uang. Namun bertaruh pada batu bisa dikatakan mendebarkan, karena begitu tidak ada hijau, uang akan langsung dibuang ke air. Justru karena itu bertaruh pada batu memiliki perasaan darah melonjak, bahkan gila. Melihat Fentong membeli batu giok kasar setengah potong seharga 40 juta, David menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas secara diam-diam. Amanda Feisue, yang berada di sebelahnya, melihat ekspresi David salah, dan mau tidak mau bertanya dia, David, ada apa denganmu? Bos Fen terlalu impulsif, aku khawatir dia akan menderita. David tidak memberitahu Amanda Feisue alasannya, tetapi mengatakan ini dengan cara yang samar. Tuan Fen kaya dan berkuasa, tapi saya juga berpikir dia benar-benar impulsif kali ini. Saya harap dia beruntung dan bisa membuka zamrud. Amanda Feisue berkata dengan cara yang sama. David berhenti berbicara, dan melihat ke arah lapangan. Pada saat ini, Fentong telah membayar kumisnya dan menyelesaikan prosedur serah terima. Dia penuh ambisi, dan berdiri di samping mesin pemecah batu dengan ekspresi gembira di wajahnya. Menghadapi. Tuan Fen, apakah Anda perlu melanjutkan pemotongan? Seorang ahli pemotong batu di sebelah mesin pemecah batu bertanya kepada Fentong Tong dengan senyum di wajahnya. Tentu saja kita harus memotongnya. Fentong mengangguk dengan percaya diri, lalu mengambil kapur tulis, menggambar beberapa garis pada salah satu batu giok kasar yang setengah dipotong, dan berkata kepada master pemecah batu, kamu ikuti garisnya saya menggambar, dan memotong semuanya. Master pemecah batu mengangguk, menyalakan mesin, dan mulai memotong. Untuk sesaat, mata hampir semua orang tertuju pada batu giok kasar yang setengah dipotong, ingin memotongnya. Lihat apakah itu benar-benar hijau setelah dipotong terbuka. Cewek. Mengikuti raungan yang menusuk, butuh waktu sekitar 3 menit bagi Master Xieshi untuk memotong setengah dari batu giok kasar sesuai dengan garis yang ditarik oleh Fentong. Bab 207. Ah! Bukan? Itu baru saja runtuh seperti ini, dan bahan yang begitu bagus begitu runtuh. Ketika semua orang melihat ini, mereka berdiskusi. Kulit Fentong juga menjadi sangat jelek, tetapi dia tidak berdamai, dan menggunakan kapur lagi untuk menggambar beberapa garis pada permukaan potongan setengah giok kasar lainnya, dan kemudian meminta guru Jiesi untuk melanjutkan pemotongan. Terdengar lagi raungan mesin. Setengah dari giok kasar telah dipotong. Meskipun hasilnya tidak sama dengan potongan pertama, tetapi setelah dipotong, hanya ada sedikit warna hijau tidak beraturan di dalamnya. Dalam hal ini, pokoknya udah rugi. Ya Tuhan! Tidak ada apa-apa di batu sebesar itu. Benar-benar tidak terduga. Aku tidak menyangka batu kasar berwarna sebagus ini akan terlihat seperti ini. 40 juta. Itu akan hilang dalam beberapa menit. Bos Fen telah banyak menderita kali ini. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi. Wajah Fentong menjadi sangat pucat. Lanjutkan memotong lagi.
Fentong menggambar garis dengan kapur dengan enggan, dan mengatakan sesuatu kepada Master Jieshi. Master pembersih batu terus memotong. Setelah pemotongan terakhir, beberapa bahan hijau mengambang seperti es akhirnya muncul di giok kasar setengah potong. Sayangnya, dilihat dari ukuran bahan giok yang dipotong, hanya beberapa potong yang bisa dipotong paling banyak harga gelang giok paling banyak sekitar 2 atau 3 juta. Dengan kata lain, Fentong membayar lebih dari 30 juta secara penuh. Menghadapi hasil seperti itu, wajah Fentong menjadi pucat. Awalnya dia masih memiliki harapan di hatinya, tetapi sekarang berubah menjadi keputusasaan. Dan orang banyak yang menonton mulai berbicara lagi, dan banyak orang yang mengutip harganya diam-diam menyebutnya kebetulan. Di dunia perjudian batu, ada pepatah yang sangat terkenal, satu pedang adalah surga, satu pedang adalah neraka. Apa yang terjadi pada Fentong membuktikan kepada semua orang betapa kejamnya pepatah terkenal ini. Baik David dan Amanda Fei Shui menyaksikan proses ini dengan mata kepala sendiri, dan mereka juga sangat memahami kekejaman taruhan batu ini. Ya Tuhan! Bertaruh pada batu sangat kejam. Kata Amanda Shui dengan rasa takut yang tersisa, dan kemudian dia mengingatkan David, David, mari kita buka mata kita. Kita tidak bisa bertaruh pada batu. Ya. David mengangguk. Melihat penampilan bingung Fentong, dia berjalan ke arahnya dan bertanya, Bos Fen, apakah kamu baik-baik saja? Ayolah. Fentong menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada David, Tuan Fred, saya terlalu impulsif. Jika saya mengikuti saran Anda dan lebih berhati-hati sekarang, mungkin ini tidak akan terjadi. Saya benar-benar menyesal sekarang. Tapi apa gunanya menyesal? Sik. Memiliki mengatakan itu, Fentong menghela nafas berat, dengan ekspresi penyesalan dan penyesalan yang sedih. Tidak heran Fentong sangat tertekan, karena kekayaannya menyusut secara signifikan. Sejak terakhir kali, untuk mengumpulkan 500 juta yang diminta David, Fentong telah menderita banyak kerugian, dan dia telah banyak mengeluarkan darah karena kejadian itu. Sumber keuangan Fentong terbatas, jadi dia ingin mencari uang dengan bertaruh pada batu. Tapi dia tidak menyangka akan bertaruh pada batu 2 kali berturut-turut malam ini dan kehilangan semuanya, yang membuatnya kehilangan lebih dari 40 juta. Pukulan yang luar biasa, bahkan jika Fentong adalah bos Jiangbei yang kaya, dia akan menderita kerugian besar. Seperti kata pepatah, ketika seorang pria tersandung, seekor kuda tersandung. Bos Fen, jangan menganggapnya terlalu serius. David menghibur Fen dengan cara ini. Setelah beberapa kata, dia berkata kepadanya, Tuan Fen, Anda tidak perlu berkecil hati. Mengapa Anda tidak mencoba lebih keras dan bertaruh lagi? Mungkin keajaiban akan terjadi. Tuan Fred, kamu tidak perlu menghiburku seperti ini. Kata Fentong dengan senyum tak berdaya. Bahkan jika aku ingin berjudi lagi, sumber keuangan tidak mengizinkannya. Batu giokasar ini berwarna hijau, jadi bisa dijual beberapa juta, kan? David menunjuk ke batu zamrud kasar yang memiliki telah dibuka dan runtuh, jadi saya meminta Fentong Dao seperti ini. Iya. Mungkin bernilai sekitar 3 juta. Fentong mengangguk dan menjawab seperti ini. Aku punya ide sekarang, dan aku ingin membelinya darimu. David tiba-tiba berkata kepada Fentong. Tuan Fred, mengapa kamu ingin membelinya? Fentong terkejut, menatap David dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Kupikir meskipun giok kasar ini sudah rusak, giok di dalamnya terlihat cukup bagus. Jika bisa diolah menjadi sepasang gelang atau cincin, menurutku cukup cocok sebagai hadiah untuk pacarku. David menemukan alasan untuk menjelaskan. Ketika Amanda Fei Shui di sebelahnya mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Awalnya,
Amanda Fei Shui ingin menolak ketika dia mendengar bahwa David ingin membeli batu giok yang runtuh ini, tetapi ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa dia ingin mengolahnya menjadi gelang atau cincin memberikannya pada diri sendiri menghilangkan gagasan itu. Bukan karena Amanda Fei Shui adalah seorang Filistin atau rakus akan kesombongan, jika dia mau, dia dapat membeli perhiasan batu giok ini senilai beberapa juta. Alasan mengapa Amanda Fei Shui tidak keberatan adalah karena dia merasa jika David benar-benar bersedia memberinya hadiah seperti itu berarti tempatnya di hatinya sangat penting. Lagi pula, Amanda Fei Shui juga tahu bahwa Ding Wei tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Oh, Tuan Fred punya hati. Fentong mempercayai kata-kata David, dia melirik Amanda Fei Shui, dan berkata kepadanya, Nona Amanda, Tuan Fred sangat baik padamu. Setelah selesai berbicara, Fentong berkata kepada David lagi, Tuan Fred, batu giok kasar ini telah runtuh. Karena Anda menyukainya dan ingin mengolahnya menjadi hadiah untuk Nona Amanda, maka saya akan memberikan itu untukmu. Kirimkan padaku. Bagaimana ini bisa dilakukan? Aku tidak bisa menerimanya. David tidak menyangka bahwa Fentong akan begitu murah hati. Dia telah kehilangan lebih dari 40 juta yuan, dan dia bersedia memberinya batu zamrud kasar ini senilai 3 juta yuan, tapi dia langsung menolak. Hanya 3 juta, aku, Fentong, masih mampu membelinya. Kata Fentong. Bos Fen, Anda baru saja kehilangan banyak uang. Jika saya mengambil apa yang Anda berikan kepada saya tanpa bayaran, saya benar-benar malu. David menolak Fentong lagi, tetapi berkata kepadanya, Bos Fen, saya tidak berpikir lebih baik dari ini, saya membayar 3 juta untuk zamrud kasar ini, tapi, saya harap Anda menggunakan 3 juta untuk berjudi lagi. Ya. David mengangguk, dan kemudian berkata kepada Fentong, namun, aku punya satu syarat. Syarat apa? Tuan Fred, tolong beritahu aku. Fentong buru-buru bertanya padanya. Pokok 3 juta adalah milikmu, tapi biarkan aku memilih wol dari batu giok yang kasar. Kata David kepada Fentong. Oh, Tuan Fred, kenapa kamu melakukan ini? Fentong cukup bingung, karena David tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Dia bisa menghabiskan 3 juta untuk memilih batu giok kasar itu sendiri. Oh, tujuanku melakukan ini. Selain ingin membeli batu zamrud kasar dari Bos Fen, tujuan lainnya adalah untuk belajar dari Bos Fen bagaimana cara bertaruh pada batu. David menjelaskan alasan dia mengarang, meskipun ada banyak celah, itu hampir tidak bisa dibenarkan. Oh, ternyata Tuan Fred juga ingin bermain judi batu sendiri. Fentong akhirnya mengerti apa yang dimaksud David. Hei, itu penting. David mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian menambahkan, pokok 3 juta dianggap dibayar oleh Bos Fen. Jika saya pingsan, saya akan membayarnya sendiri. Jika saya beruntung dan dapatkan, kami akan membayarnya. Setengah jalan. Karena Tuan Fred sangat tertarik, maka Fen akan menyerahkan hidupnya untuk menemani pria itu. Fentong tiba-tiba mengerti bahwa David ingin membantu dirinya sendiri, dan meskipun jumlah yang terlibat tidak besar, itu masih masalah besar hormat kami, dia hanya setuju. David, tidakkah kamu benar-benar ingin berjudi dengan batu? Amanda Fei Shui bertanya pada David dengan cemas ketika dia melihat penampilan serius David. Karena Amanda Fei Shui dapat dianggap sebagai orang kaya, tetapi dia memiliki kepribadian yang berhati-hati dan percaya pada cara berbisnis yang mantap dan stabil. Dia tidak berani memainkan taruhan batu yang sangat menarik ini tanpa kepercayaan penuh. Selain itu, Amanda Fei Shui juga sangat khawatir jika otak David menjadi panas dan dia akan jatuh ke dalamnya seperti yang dilakukan Fentong. Risikonya akan terlalu besar. Ya,
Aku juga ingin bermain. David mengangkat kepalanya dan berkata kepada Amanda Fei Sui. Kamu benar-benar ingin bermain? Wajah Amanda Fei Sui berubah, inilah yang paling dia khawatirkan. Aku akan memainkannya sekali saja. Anggap saja itu menyenangkan, kata David kepada Amanda Fei Sui. Ini, baiklah. Melihat minat penuh David, Amanda Fei Sui tidak ingin mengalahkan minatnya, jadi dia memperingatkannya, mainkan saja sekali. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, berhentilah. Tidak masalah. David mengangguk setuju. Jadi, David langsung menggesek kartunya dan membeli batu giok Fentong yang rusak kasar seharga 3 juta. Kemudian, David, Fentong, dan Amanda Fei Sui berkeliaran di area pameran D. David tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi melihat-lihat area pameran D dengan Amanda Fei Sui. Selama mereka menemukan batu giok kasar yang menyenangkan, David mengambil inisiatif untuk meminta Fentong menjelaskan bagaimana membedakan batu giok mentah ini dan pengetahuan lainnya. Fentong juga tertarik. Lagi pula, salah satu hobi terbesarnya adalah berjudi dengan batu, dan dia telah bermain selama lebih dari 10 tahun meskipun dia tidak berani menyebut dirinya seorang ahli, dapat dianggap sebagai orang dalam yang berpengalaman. Oleh karena itu, ketika Fentong menjelaskan semua jenis pengetahuan tentang batu giok mentah, dia berbicara dengan jelas dan logis, dan David sering mengangguk. Setelah berkeliling di area pameran selama lebih dari setengah lingkaran, Fentong juga menjelaskan hal yang hampir sama, dan kemudian dia berkata kepada David, Tuan Fred, apa yang saya katakan tadi pada dasarnya adalah pengalaman saya bermain judi batu selama bertahun-tahun. Tapi bagi Anda, hal-hal ini hanya untuk referensi. Jika Anda ingin bermain, Anda, sebaiknya kita memilihnya sendiri. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam. Ke batu zamrud kasar 2 meter jauhnya melangkah ke depan, dia berpura-pura melihatnya sebentar, dan tiba-tiba berkata, aku mau yang ini. Amanda Fei Sui, yang mengikuti David, terkejut, David, kamu melakukan ini terlalu santai, kan? Tuan Fred, kamu membuat keputusan begitu cepat. Fentong juga sangat terkejut.